segera dimulai, mengingat di Zoom-nya 40 menit dengan durasi. Langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik yang terhormat kepada Bapak Wiku Aji dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman semua dari program studi manajemen pendidikan Islam kelas A. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul lagi melalui melalui Zoom yang telah disediakan oleh operator. Tiada kata yang sempurna selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kali ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan dunia maupun akhirat kelak. Baik, perkenalkan nama saya Fren Harama Haryafilanta. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 7 yang insya Allah membahas model inovasi pendidikan, madrasah unggulan, dan madrasah model. Nah, sebelum memasuki materi, tatkala lebih baik kita membacakan suratul Al-Fatihah kepada masyaikh-masyaikh kita, kepada para pendiri-pendiri agama, dan kepada orang tua kita. Al-hadini yang wa'ala. Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja pada kali ini kelompok 7 akan membahas yaitu model inovasi pendidikan, madrasah unggulan dan madrasah model, yang mana pemateri-pemateri kita yaitu ada yang pertama ada saudari Nilnal Asyifa, yang kedua ada saudari Davina Almira, yang ketiga ada saudari Nurmalinda, dan yang terakhir yaitu ada saudari Layalil Maghfirah Zain. Nah, langsung saja tanpa lama dipersilahkan. Baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang, bisa di slide next lagi slide-nya. Baik. Pengertian madrasah atau sekolah unggulan. Madrasah unggulan dapat didefinisikan sekolah yang dikembangkan dan dikelola sebaik-baiknya dengan mengarahkan semua komponennya untuk mencapai hasil lulusan yang lebih baik dan cakap daripada lulusan sekolah. Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan unggul adalah yaitu lebih tinggi, pandai, kuat, terbaik, terutama, dan lain sebagainya. Sedangkan keunggulan artinya keadaan unggul, kecakapan, kebaikan, dan sebagainya. Secara terminologis, sekolah unggul dalam persekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran pendidikannya. Untuk mencapai keunggulan tersebut, maka masukkan proses pendidikan, guru, pendidikan, serta sarana penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Latar belakang munculnya sekolah atau madrasah model. Program Madrasah Aliyah Model dimulai pada tahun 1993 melalui Project Junior Secondary Education Project.
Kemudian pada tahun 1998 diteruskan dengan program Basic Education Project untuk MI dan MTS. Pada tahun 2000 dikembangkan Project Development of Madrasah Aliyah Project untuk MA. Madrasah masih dianggap sebagai lembaga pendidikan kelas 2 setelah sekolah umum. Dalam kenyataan praktik penyelenggaraan pendidikan madrasah, yaitu dalam hal manajemen, bidang profesionalitas guru, masalah kualitas lulusan, sarana dan prasarana. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya ke materi yang terakhir. Kepada pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Lanjut saja, yaitu pada materi yang kedua, yaitu desain pengembangan madrasah model. Ada beberapa poin penting yang harus dimiliki oleh pengelola madrasah menuju terwujudnya madrasah yang madrasah, kedua guru, dan ketiga kurikulum, dan keempat pembelajaran, dan yang terakhir yaitu penilaian. Inovasi lanjut yang terakhir yaitu inovasi pengembangan pendidikan Islam yang berbasis keunggulan. Madrasah harus memiliki keunggulan yang layak dibanggakan oleh sekolah dan masyarakat. Dalam hal ini dikenal dua jenis keunggulan, yaitu yang pertama keunggulan komparatif dan yang kedua keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif yaitu keunggulan yang menekankan pada keunggulan yang berkaitan dengan sumber daya yang disediakan, dimiliki tanpa perlu adanya upaya. Dan yang kedua yaitu keunggulan kompetitif. Sekolah unggulan harus tetap dan terus berusaha meningkatkan kualitas keunggulannya, baik dalam manajemen maupun output-nya. Walaupun sudah mendapat bantuan dari pemerintah, sekolah unggulan ini tetap dan terus berusaha meningkatkan kualitas keunggulannya, baik dalam hal manajemen maupun output lainnya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari kelompok 7. Baik, selanjutnya kita langsung saja memasuki sesi tanya jawab, yang mana pada kali ini saya buka 3 sesi penanya. Untuk yang mau bertanya, monggo silahkan raise hand atau bisa langsung dibuka mic-nya. Izin bertanya. Oke, monggo. Mas. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya terkait tentang madrasah unggulan dan madrasah model. Jadi, apakah ada hal penting yang paling menonjol dalam kualifikasi madrasah tadi, madrasah unggulan dan madrasah model? Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Hadi atas pertanyaannya. Jadi apakah bisa dipahami oleh kelompok 7? Maaf, apakah ini bisa diulang? Oke, jadi pertanyaannya apakah ada hal yang penting yang paling menonjol dalam spesifikasi antara madrasah unggul dan madrasah model? Kurang lebih seperti itu nggih, Mas Hadi? Ada yang kurang, Mas. Jadi gini, nggih.
apakah ada hal yang penting yang menonjol? Jadi gini-gini, gampangannya dalam kualifikasi madrasah unggulan dan madrasah model. Apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya tadi ada Mbak Abida. Ya, Kepada Mbak Abida, bisa disampaikan pertanyaannya. terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya, tadi sudah dijelaskan dalam menciptakan inovasi secara terus-menerus penting untuk membangun keutuhan holistika. Tujuan pendidikan madrasah dan sekolah Islam. Bisa diberikan contoh apa saja dalam inovasi tersebut? Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Abida. Dari pemateri, apakah bisa dipahami pertanyaannya? Baik, bisa dipahami. Baik, terima kasih. Selanjutnya masih ada satu slot penanya. Monggo. Siapa Izin itu? bertanya, Mas. Sinten. Oh, Mbak Salna, nggih, monggo. Kepada Mbak Salna, waktu lembat, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Tadi dijelaskan dalam karakteristik madrasah unggulan, terdapat proses di dalamnya yang memuat kemampuan guru. Nah, jika banyak realita guru yang tidak mengajar sesuai dengan bidang ajarnya, apakah dalam madrasah unggulan ini terdapat guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang ajarnya? Dan mungkin jika ada, berikan alasan mendukung bahwa guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya dapat menjadikan siswa itu lebih unggul. Seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Salna. Dari pemateri kelompok 7, apakah bisa dipahami? Bisa dipahami. Alhamdulillah. Baik, sudah ada 3 penanya yang sudah bertanya. Jadi langsung saja kita memasuki sesi jawab penjawab. Mungkin saya beri waktu gak lama-lama lah, 2 menit untuk memikirkan, bisa langsung untuk menjawab. Terima kasih. Dan mungkin nanti apabila ada teman-teman atau audien yang mau menambahkan ataupun membantu menjawab, nanti bisa dibantu nih. Moderator, saya izin menjawab pertanyaan. Oke, monggo. Kepada pemateri bisa dimulai untuk menjawab. Tadi kan pertanyaannya apakah ada di sekolah unggulan, sekolah model ini guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya. Itu kan yang kita tahu, madrasah unggulan ke madrasah model ini kan akan menjadi model masa lainnya, dan kualifikasi yang ada di dalamnya ini sudah tentu baik gitu. Mungkin dalam hal staf-stafnya, kepala sekolahnya, pengurusnya atau gurunya sudah pasti ini dicari yang paling baik dari yang baik gitu. Jadi maksudnya kayak untuk penempatan apakah ada guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya gitu, mungkin menurut saya itu tidak ada ya.
Jadi mungkin kalau ada beberapa teman-teman yang pernah masuk sekolah unggulan atau sekolah yang bisa dibilang unggulan di daerah masing-masing gitu, mungkin nanti ada pernyataan yang berbeda, tapi menurut saya yang seperti yang kita ketahui namanya madrasah unggulan ini kan pasti sudah menjadi model lah untuk yang lainnya. Jadi untuk apakah ada guru, ya pasti jawabannya itu tidak ada, karena ya pasti semua gurunya ini sudah ditempatkan di posisinya masing-masing gitu. Mungkin apabila ada yang berkesinambungan gitu mungkin ada, jadi kayak misalnya guru fisika itu kan mungkin masih berkaitan dengan rumus-rumus ya, pelajaran fisika itu kan berkaitan dengan rumus. Mungkin apabila salah satu guru matematikanya yang nggak bisa masuk, mungkin bisa digantikan dengan guru fisika. Tapi ya cuma matematika yang emang dasarnya ini matematika yang simple gitu, matematika yang gampang lah istilahnya, seperti itu. Mungkin gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 7 yang sudah menjawab. Jadi, boleh dikatakan tidak ada. Namun bisa saja terjadi apabila ada salah satu dari guru tidak bisa berkenan. Namun dengan tanda kutip masih berelasi atau berkesinambungan lah dengan matkul ataupun mata pelajaran tersebut. Nah, begitu Mbak Salna. Bagaimana Mbak Salna, apakah ada sanggahan ataupun tambahannya ataupun dari teman-teman yang lain yang mungkin memiliki jawaban yang berbeda? Monggo. Insya Allah kalau dari saya pribadi dapat diterima, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah dapat diterima oleh penanya. Dari audien yang lainnya, apakah bisa diterima atau mungkin mau ada yang menambahi? Atau ada yang mau menyanggah dengan pernyataan dari jawaban kelompok 7? Oke, sepertinya sudah tidak ada. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya dari kelompok selanjutnya oleh 7. Menjawab. Monggo, monggo. Baik, di sini saya izin. Tadi saya ulang soalnya. Tadi soalnya itu bisa diberikan contoh apa saja dalam bentuk inovasi tersebut. Bentuk inovasi contohnya itu perbaikan atau penambahan sarana fisik akademik, tenaga guru dan karyawan, perekrutan siswa, dan seluruh aspek yang ada. Contoh lainnya misalnya menciptakan kultur madrasah atau sekolah Islam yang berbasis bilingual, mentradisikan hafalan Al-Quran, lain sebagainya, dan sekolah Islam unggul tersebut. Dari jawaban saya, mungkin ada teman-teman. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Jadi begitu Mbak Bidah, salah satu contohnya yaitu ada kultur madrasah yang bisa menggunakan dengan bilingual ataupun dari seni dan olahraganya, seperti itu. Nah, bagaimana Mbak Abidah? Apakah ada tambahan ataupun sanggahan feedback dari Mbak Abidah? Jadi saya cukup jelas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi dari audien, apakah ada feedback, tambahan atau sanggahan mungkin bisa disampaikan? Mas Zain mungkin?
Mbak Safa, apakah ada feedback? Ada, berarti juga sudah paham semua lah. Apakah bisa dimulai lagi? Bisa. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan yang terakhir, yaitu dari Mas sampai tadi dari Mas Hadi, dari Mas Hadi, monggo dari kelompok 7 bisa menjawab pertanyaan dari Mas Hadi. Izin. Baik, langsung saja, yaitu pertanyaannya, apakah ada hal yang penting yang menonjol dalam kualifikasi madrasah unggulan atau madrasah model? Jawabannya yaitu ada. Ada dua hal penting. Yang pertama yaitu institusional dan instruksional. Institusional adalah hal-hal yang menyangkut madrasah secara kelembagaan. Sedangkan instruksional adalah hal-hal yang menyangkut pembelajaran di madrasah. Aspek terpenting dalam kelembagaan adalah efisiensi dan efektivitas kerja. Kata kuncinya pada manajemen atau sistem pengelolaan dan profesionalitas pengelolanya. Sedangkan aspek terpenting dalam pembelajaran adalah guru dan siswa, yang kata kuncinya pada belajar tuntas dan pembelajaran yang bermakna. Sekian mungkin jawaban dari saya. Oke, baik. Bagaimana Mas Hadi, apakah ada feedback? Apakah ada tambahan atau sanggahan? Mas Hadi? Oke, mungkin dari Mas Hadi sudah tidak ada feedback. Dari teman-teman, apakah ada feedback? Oh, ini Mas Hadi. Bagaimana? Apakah bisa diulang, Mas? Soalnya tadi jaringannya agak lemot. Mohon maaf. Oke, baik. Mungkin jawabannya. Baik, saya ulangi, yaitu jawabannya ada. Ada dua hal penting yang paling menonjol. Yang pertama yaitu institusional dan instruksional. Institusional adalah hal-hal yang menyangkut madrasah secara kelembagaan, sedangkan instruksional adalah hal-hal yang menyangkut pembelajaran di madrasah. Aspek terpenting dalam kelembagaan adalah efisiensi dan efektivitas kerja. Kata kuncinya pada manajemen atau sistem pengelolaan dan profesionalitas pengelolanya. Sedangkan aspek terpenting dalam pembelajaran adalah guru dan siswa. Kata kuncinya pada belajar tuntas dan pembelajaran yang bermakna. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Bagaimana Mas Hadi? Apakah ada feedback? Baik, terima kasih. Jadi ada dua hal penting yang menonjol nanti. Oke. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Karena tadi ada sedikit kendala, jadi tidak ada feedback ya dari teman-teman semuanya. Menurut saya sudah paham semuanya teman-teman dari materi yang disampaikan oleh kelompok 7. Mungkin saya menarik benang merah dari materi yang disampaikan oleh kelompok 7, yang mana tentunya dalam
sekolah unggulan dan sekolah model ini ada suatu perbedaan. Yang mana kalau sekolah unggulan ini lebih menekankan kepada optimalisasi 3 kecerdasan atau boleh dibilang yaitu ada IQ, EQ, dan SQ. Nah, kalau komponen pendidikan di sekolah yang inovasi dan tentunya kreatif dalam mengemas dan memproses pendidikan Islam seperti itu. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada pemateri yaitu dari kelompok 7 dan saya sampaikan terima kasih yang banyak kepada audien yang sudah ikut berpartisipasi pada pertemuan kali ini. Akan saya akhiri, saya Frank Harama, mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan perkataan ataupun perbuatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.